Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa pagi hari ini kita siap dilawat oleh Tuhan. Amin. Percaya Bapak Ibu Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kita satu hati di dalam doa. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepadamu. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Kami siap mengagungkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Kau beri kepada setiap kami. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah yang Engkau telah melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang siap untuk meninggikan nama Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oleh karena karyanya di atas kayu salib, kita dilepaskan, kita dibebaskan. Amin Bapak Ibu, kita diberikan kemenangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oleh darah anak domba, katakan Bapak Ibu, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sama-sama katakan, sekarang kau tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dilurahkan
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Yo, oleh darah anak domba, hanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari tepuk tangan di atas kepala. Oleh kesaksian Tuhan kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melepaskan dan membebaskan kita oleh karena darah anak domba yang memberikan pengampunan bagi kita. Amin, amin. Percaya Bapak Ibu. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari ikuti saya Bapak Ibu Saudara. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan Bapak Ibu, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekarang katakan ku lepas, ku lepas, lepas, lepas. Haleluya. Mari katakan dengan penuh percaya, ku lepas, lepas, lepas karena kuasanya. Ku telah lepas, ku telah lepas, lepas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku lepas. Lagi ya Bapak Ibu katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Katakan penuh percaya, bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan ku lepas, ku lepas, lepas, lepas karena pengampunannya. Katakan Bapak Ibu, lepas, lepas, lepas karena kuasanya. Ku telah lepas, lepas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku lepas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku lepas. Sekali lagi mari saudara katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, sorak-sorai bagi Allah kita, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Ia pasyak halala, masyak halala. Mari saudara angkat tanganmu bagi dia.
karena kita percaya Dialah yang sanggup melepaskan kita. Hanya Dialah yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Hanya Yesus yang sanggup mengubahkan hidup kita. Mari saudara beri kemuliaan terbaik bagi Allah kita. Katakan Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Oh Rabbashakara patakaya lama segala. Terima kasih Tuhan. Di atas kayu salib Engkau telah menyelesaikan semuanya. Di atas nama-Mu Tuhan, Engkau telah membuat kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup kami. Engkau yang akan sanggup Tuhan mengubahkan, melepaskan kami dari segala kutuk, penindasan, dari segala sakit penyakit, dan apapun bentuknya yang bukan dari Tuhan. Engkau sanggup melepaskannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita mau bahwa Tuhan berbicara dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Temukan Tuhan dalam pujian-Mu Bapak Ibu. Mari kita mau rasakan kebaikannya dalam pujian kita, dalam penyembahan kita. Mari kita buka hati. Kiara basyaka takara, kiara basyakara. Siapkan hatimu lebih lagi. Patakara maya, haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang Tuhan. Bersamamu dalam naungan-Mu Tuhan. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan bersarapan bersama-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami untuk Kau lebih lagi Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari rindukan Bapak Ibu Saudara sendiri yang menaikkan pujian ini. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu penuhiku. Oh mengalir dalamku Tuhan.
hati kami yang terbuka dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Satu kali lagi jemaat Tuhan katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserapanmu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, kau ambil alih. Kau yang mengambil alih masalah kami, Kau yang mengambil alih segala dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, menyembah-Mu. Bawa hidup kami dalam penyembahan-Mu, bawa hidup kami dalam hadirat-Mu. Ya Patakalamu. Ya Masyarakat Tiamu. Kami bawa hidup kami, buka hati kami ya Tuhan. Jamah kami, oh, jamah hati kami ya masyarakat, jiwa kami tenang, hati kami bersyukur. Oh, karena Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Olah pasyakalamu. Ini umat-Mu, ini gereja-Mu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ya pasyakalamu. Mari biar setiap kita mengalami kasih-Nya dalam penyembahan kita. Ya pasyakalamu, pasyakalamu. Ya pasyakalamu, pasyakalamu. Ya masikiyalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib. Ya masyakalamu, lala pasyakalamu. Ya Bapa pasyakalamu, ya lala masyakalamu. Ya lala bala pasyakalamu. Terus sembah, Bapak Ibu Saudara, terus sembah, terus sembah, terus sembah, terus sembah. Ya pada patakala lama sikala lama lama lama. Kira lama syakara patakara lama syakara. Ya lama syakara lama. Ya baba 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 baba. Terus sembah, Bapak Ibu, terus sembah. Kami percaya Tuhan, Kau mau berbicara setiap kami.
berbicara kepada setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Biar pujian ini mengalir dari hati kami. Mari singer menaikkan pujian ini. Mari setiap kita menaikkan pujian ini. Hadirat-Mu memenuhi Tuhan, Kau dasar. Bapak Ibu Saudara, nikmati saja pujian ini dan bawa hati kita lebih Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersentuh menyembah-Mu, yang mendapat hanya kemuliaan. Mari jemaat Tuhan katakan, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan. hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tak sungguh menyembah-Mu, Di bawah hidup yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. dari awal Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tak sungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tak sungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tak sungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama datang lebih lagi, angkat tanganmu katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, Haleluya Tuhan. dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu kami rasakan, hadirat-Mu memenuhi. Ya dengan lembut Engkau menjamah setiap kami. Ya Pasyakala penuhi bait-Mu, dan ku
sembah, sembah, sembah. Ya lama, sembah dengan lembut sembah. Dengan kasih, dengan cinta sembah. Ya Masya Allah, ya Masya Allah. Siapkan hati kita, buka hati kita lebih. Ya masih lama-lama, ya masih lama-lama. Haleluya, ya Masya Allah, Masya Allah. Haleluya, masih lama. Ya Masya Allah, hadirat-Mu penuhi kami. Biar hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu melepaskan kami Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, ya Masya Allah, masih kalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Sekali lagi angkat tanganmu dan serahkan hidup kita lebih kepada Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Saya persilakan hambanya. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi katakan, oh kami perlu hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi hati kami. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama di rumah Tuhan, menaikkan puji-pujian. Kami boleh menyembah Tuhan, Allah yang hidup, satu-satunya Allah dan tidak ada Allah yang lain selain daripada Engkau. Alfa dan Omega, Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa.
Kuasa yang telah mengasihi kami, memilih kami, menyelamatkan kami agar kami boleh menjadi umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami boleh dimerdekakan dari setiap kekuatan kuasa-kuasa kegelapan. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Hadirat-Mu yang mencengkram kami, Roh-Mu memberikan kami hikmat pewahyuan, menerangi hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi benih yang hidup dalam setiap kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, layakkan hamba-Mu dan Kau pakai hamba-Mu menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Dan kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus bekerja di antara kami. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apakah saudara bersuka cita hari ini? Amin. Amin. Ya, kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Tema kita pada hari ini adalah Yesus pelepasku. 2 minggu yang lalu Ibu Tanti juga menyampaikan firman tentang bagaimana agar kita membuang berhala-berhala dalam kehidupan kita. Karena berhala-berhala, penyembahan berhala ini akan mendatangkan kutuk buat setiap kita. Bahkan kutuk itu dikatakan sampai kepada anak cucu cicitnya, ya, sampai kepada keturunan ketiga keempat. Tuhan mau supaya hidup kita ini benar-benar jadi orang Kristen, memiliki hati yang merdeka. Kita boleh benar-benar hidup kita dibebaskan dan kita boleh mengalami janji-janji Tuhan, terobosan-terobosan hidup kita, mengalami kerohanian yang bertumbuh dan yang berbuah. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus pelepas hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudaraku, kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen. Terkadang tanpa disadari ya kehidupan kita ini, kenapa ya kita ngalami kehidupan yang rasanya babak belur gitu ya. Kita ngalami jatuh bangun, ngalami rumah tangga yang kacau, pekerjaan gagal. Ya kita bahkan melihat anak-anak dikatakan terikat dengan narkoba, terikat dengan minuman keras, terikat dengan hal-hal yang buruk. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan ketika ada kutuk dalam kehidupan seseorang, ya disadari tidak disadari, maka hal yang buruk itu terjadi. Karena Tuhan berkata dalam Ulangan pasal yang ke-28 ya 1-14 itu janji Tuhan tentang berkat. Tetapi ayat yang ke-15 sampai ayat ke-45 dikatakan itu adalah tentang kutuk. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mentaati Tuhan, firman Tuhan berkata, maka janji berkat itu diberikan kepada kita sampai kepada anak cucu keturunan kita. Dikatakan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Iya betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah demikian juga kalau sampai kita hidup di dalam kutuk, kutuk pun itu terjadi kepada keturunan. Nah mari kita di tempat ini kita mau serius gitu ya. Dalam kita mengiring Tuhan, ikut Tuhan, jangan kita kompromi, mendua hati, ikut Tuhan. Jangan sampai kita tidak ngerti tentang kebenaran. Karena kalau kita mengerti kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Masalahnya kita cuma jadi orang Kristen kalau kita cuma sekedar hari Minggu setia ke gereja. Tapi kita tidak hidup dalam kebenaran dengan pengertian, maka kita menjadi orang Kristen yang rugi selama ini. Kita mungkin mengeluh, Tuhan kenapa doa saya enggak dijawab-jawab. Kenapa Tuhan saya mengalami masalah bertubi-tubi. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam kehancuran, hidup dalam kegagalan. Kenapa Tuhan? Kok orang lain hidupnya sepertinya enak. Nah mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita melihat ada perkara-perkara yang mungkin itu saudaraku tanpa kita sadari ya itu terjadi. Kutuk itu ada dalam kehidupan kita. Ya kita mau belajar bersama-sama.
Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Darahnya dia membayar kita, membebaskan kita semuanya. Amin. Tapi masalahnya kita mau belajar firman Tuhan hari ini bersama-sama dengan serius supaya hidup saudara dan saya benar-benar kita dimerdekakan. Karena Yesus datang untuk membebaskan, melepaskan kita. Dikatakan tetapi kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita rindu kerajaan Allah ada di hidup kita, di keluarga kita, ya, di bisnis kita dan dimanapun berada. Sehingga kita tidak hidup di bawah kutuk, dikatakan langit seperti tembaga, tanah seperti besi, tidak menghasilkan. Tetapi orang yang hidup di dalam berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub diberikan buat orang benar. Di dalam ayat ini kita mau bertanya, mungkin orang atau saudara berkata begini, apa bisa wong orang sudah Kristen percaya Yesus, apa masih bisa ya hidupnya ini terkutuk, apa masih bisa dikuasai sama iblis hidupnya? Bisa Bapak Ibu Saudara, bisa. Kita ini yang mengaku Kristen, kita masih bisa dikuasai iblis. Oleh sebab itu Efesus 4 ayat 27 ini satu peringatan yang mengatakan begini. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau iblis dikasih kesempatan, iblis dikasih tempat di hidup kita, maka dia bisa merasuk kita, dia bisa tinggal di dalam kita. Dan dikatakan jangan beri kesempatan pada iblis. Kesempatan ini artinya tapos ya, tapos ini. Artinya saudaraku kalau dia dikasih kesempatan maka dia akan masuk langsung pegang kendali. Dia pegang setirnya. Kalau mobil dia pegang ini setirnya, kalau itu kapal dia pegang nahkodanya. Dia yang akan mengatur kehidupan kita, itu iblis kalau dikasih kesempatan. Sebab itu ayat ini jelas mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau dia dikasih kesempatan, dia punya akses masuk, ada tempat di hidup kita, maka dia akan kendalikan kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini saudaraku kita mau belajar tempat-tempat yang iblis bisa masuk dalam hidup kita ini. Yang pertama adalah pikiran yang sia-sia atau pikiran yang negatif. Nah, seringkali kita ini jadi orang Kristen, ya, kita ini mungkin sudah setia melakukan apa ya, kita beribadah, kita mungkin sudah perpuluhan, kita sudah mungkin melayani bahkan ya. Nah, tapi kenapa kok kita ini masih rasanya ya iblis itu masih terus bekerja di kehidupan kita ini. Nah, jangan beri kesempatan pada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang sia-sia, bahkan trauma-trauma yang pernah terjadi. Kalau kita ini, saudaraku, kita ini memberikan tempat di situ, ya. Kalau kita punya pikiran negatif, tidak segera kita tangking ya, kita usir itu pikiran-pikiran negatif, trauma-trauma pada masa yang lalu. Oleh sebab itu, dia akan kendalikan kita. Lah wong kejadian masalah itu, trauma itu terjadi, itu sudah mungkin puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau ini enggak dilepaskan, masih traumanya masih ada di pikiran kita, maka apa yang terjadi? Sepertinya kejadian itu bukan puluhan tahun yang lalu, itu sudah berlalu. Semuanya sudah berubah, tapi pikiran itu masih ada, masih menguasai, masih mengontrol. Contoh mungkin ya, pernah dikhianati, pernah dikecewakan. Lalu apa? Selalu curiga, gak percaya. Ya, seorang gadis dia berkata, saya gak percaya lagi sama laki-laki. Soalnya ayah saya sendiri orangnya kayak gitu. Jadi saya gak percaya, saya pernah punya pacar, saya pikir dia baik, ternyata dia sama aja. Jadi saya sudah gak percaya sama laki-laki. Itu trauma. Iya, jadi iblis bekerja, itu dikasih tempat di trauma. Pikiran-pikiran yang negatif, selalu mikirnya itu curiga sama orang, iya, mikirnya negatif. Kalau dikasih masukan tersinggung, karena apa? Selalu mikirnya ini mesti tidak suka sama aku. Jadi dia itu kritik aku. Kritik itu tidak selalu buruk, kritik itu bisa membangun. Tapi kalau respon kita negatif, pikiran kita negatif,
Saudara, itu jadinya selalu kita punya musuh di mana-mana. Sepertinya orang tidak suka dilihati orang, aduh rasanya wah itu pasti dia sudah mikir saya yang enggak gitu ya. Itu pikiran negatif. Jadi itu tempat bagi iblis mempermain-mainkan kita di pikiran kita, di jiwa kita. Yang kedua, tempat apa? Yaitu tempat kebiasaan buruk, hidup di dalam dosa. Hidup kita ini telah ditebus dengan darah Yesus. Kita ini adalah milik Kristus. Kita ini harus hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita ini hidup di dalam dosa, ya, kita memberikan kehidupan kita ini, ya, kita membiasakan, ya enggak apa-apalah dosa-dosa kecil enggak apa-apa. Kasih kesempatan, ya, dosa-dosa kecil itu enggak apa-apa. Ya kita mengatakan begitu. Maka iblis itu enggak pernah mau terima tempat yang sedikit. Dia akan mengontrol, dia akan menguasai. Dia akan berkata enggak apa-apa kok, enggak apa-apa kok. Nanti dosa lagi yang ini, ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Gak apa-apa tuh, biasa kayak gitu tuh. Namanya manusia darah dan daging. Iblisnya begitu. Jadi dia mulai kontrol, mulai kendalikan kehidupan kita ini. Saudara, satu hari Yudas, ya ini kan murid Yesus, Yudas Iskariot ini. Ya, bersama-sama dengan Yesus, lihat pengajaran Yesus, mengalami kasih Yesus, mengalami begitu banyak mujizat, ya, dimuridkan Yesus. Tapi dikatakan ketika dia punya pikiran yang jahat, pikiran yang dosa, dia akan mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Ya, lumayan dapat uang 30 keping perak. Karena dia ini bendahara yang tidak jujur, bendahara yang selalu mata duitan, mencuri uang kasnya. Jadi saudaraku, dia selalu pikirannya uang, jatuhnya di uang. Jadi kalau ada orang nawari, ya itu serahkan gurumu, Yesusmu itu nanti dikasih uang 30 keping perak. Dia berpikir bagus juga ini ide. Ya, lalu dia sudah memikirkan itu, Yesus sudah mengatakan hati-hati. Iblis sedang menunggu engkau. Dan ketika dia berpikir yang buruk ini, dia berpikir tentang dosa itu. Dikatakan iblis merasuk Yudas Iskariot. Sehingga dia punya kekuatan berbuat jahat. Menjual Yesus, mengkhianati Yesus, menyerahkan gurunya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, jangan kita main-main dengan hal ini. Ya, dikatakan juga Petrus, ketika Petrus ini bersama-sama dengan Yesus, ya, para murid bersama-sama dengan Yesus. Yesus berkata begini, kita harus kembali ke Yerusalem. Karena di sana nanti aku akan mengalami begitu banyak penderitaan dan aku akan dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Ini kata Petrus, ya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yesus, Petrus mengatakan begini, Matius 16 ayat 22. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, ini bicara saudaraku, seringkali kita ini jadi orang Kristen, kita mau berpikir yang enak-enak saja. Tapi Yesus mengajar kita ya bahwa mengikut Yesus itu memang harus menderita. Mengikut Yesus itu harus bisa menyangkal diri. Mengikut Yesus itu bukan cari enak saja, tapi mencari kehendak Allah, kehendak Bapa. Yesus selalu pagi-pagi benar dia cari kehendak Bapa. Dia selalu berdoa, bersekutu dengan Bapa, cari kehendak Bapa. Yesus pun ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapa, kalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Apakah kita jadi orang Kristen, kita menyerahkan hidup kita pada kehendak Bapa, atau kita mau yang enak-enak saja? Ya, kalau yang enak saya mau, yang gak enak gak mau. Ya, kita jadi orang Kristen gak pernah mau menyangkal diri. Untuk apa? Cari perkenanan Tuhan, cari kehendak Tuhan, itu yang utama kita menjadi orang Kristen.
Bapak Ibu. Kita datang tidak cuma maunya berkat, maunya mujizat, maunya disembuhkan. Tetapi tidak pernah berpikir apa ya yang bisa saya lakukan ya Tuhan ya. Tuhan itu sudah buat baik pada saya ini apa yang bisa saya balas, apa yang bisa saya buat untuk Tuhan. Kita jadi orang Kristen, kita cuma butuhnya Tuhan berkati keluarga saya, Tuhan berkati, Tuhan bisnis saya, kerjaan saya, Tuhan sembuhkan Tuhan, saya yang sakit Tuhan. Kita cuma berpikir saya dan keluarga saya. Kita berpikir enggak Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan dalam hidup kita ini apa? Apakah kita jadi orang Kristen cuman sekedar minta-minta? Yesus itu sudah lakukan semuanya. Dia sudah gantikan semuanya. Dia sudah sediakan semua yang terbaik Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi marilah kita Bapak Ibu bersama-sama. Kita mau mencari kehendak Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun itu mungkin sulit, mari kita mau lakukan. Karena apa? Kita mau cari perkenan Tuhan. Kita tahu kalau itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun harus membayar harga, kita juga mau bayar harganya. Amin. Nah, satu hari Yesus ini juga bersama dengan muridnya ya. Mereka ini berjalan untuk meninggalkan Betania dan saat itu Yesus itu lapar gitu. Nah, ketika Yesus ini dia melihat ada pohon ara, sudah banyak daunnya. Maka Yesus mendekati pohon ara itu. Dia berharap ada apa-apa ya, ada buah di pohon ara itu. Nah, tapi kenyataannya ketika Yesus mendatangi pohon ara itu, tidak ada buah sama sekali. Ya, gak ada buah sama sekali. Lalu dikatakan memang saat itu bukan musim buah ara. Tapi Yesus mengutuk pohon ara itu dan berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan keesokan harinya ketika murid itu lewat ke sana, dia lihat pohon ara itu udah kering. Saudaraku, mungkin kita berpikir, Yesus ini kok kadang-kadang ya aneh juga ya. Namanya Yesus tapi kok aneh. Ya, wong pohon ara memang enggak musim buahnya. Wong dicari buahnya enggak ada, ya maklum toh ya lumrah mestinya begitu. Nah, tapi kenapa Yesus malah mengutuk, Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bicara bahwa pohon ara itu kalau dia sudah berdaun itu pasti sudah berbuah. Jadi tandanya pohon ara berbuah itu ada daunnya. Iya. Nah, Yesus melihat kenapa pohon ara ini ya berdaun saja, tidak ada buahnya. Nah, kita jadi orang Kristen cuma bisa action saja. Kita jadi orang Kristen, kita berpikir kita mungkin bisa menipu Tuhan. Ya kelihatannya, wah kita rohani, kita mungkin melayani. Oh haleluya, puji Tuhan. Bahasanya begitu rohani, selalu ada apa-apa, haleluya, puji Tuhan. Apa sedikit, haleluya, puji Tuhan. Tapi saudaraku pikirannya kotor. Tapi kalau bekerja curang, tidak jujur, merugikan orang. Tapi pikirannya sebetulnya tidak seperti apa yang di mulutnya yang dikatakan haleluya puji Tuhan. Di rumah suka maki-maki, perkataannya kasar, menyakiti orang. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita jadi orang Kristen tidak bisa cuman action saja saudaraku. Kita puas dengan action kita. Bahkan orang mungkin kelihatannya dia berbuat baik kepada orang, tapi sebetulnya tujuannya mungkin pamer untuk dilihat orang. Ya, saudaraku, atau mungkin kalau orang lain berkata, ya berbuat baik supaya apa? Dapat pahala masuk surga. Kita tidak seperti itu. Kita berbuat baik karena itu habitat kita. Kita ini karena apa? Kita ditakdirkan untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Jadi itu biasa, itu natural, itu normal. Bahkan kalau kita tidak bisa berbuat baik, itu enggak normal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat itu seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Dan mari kita bersama-sama, ya kita mau memperbaiki kehidupan kita. Karena yang dicari Tuhan dalam kehidupan kita ini buah. Sudahkah kita berbuah? Bapak Ibu jadi orang Kristen. Jangan sampai kita ini
Tuhan merasa kecewa dengan kehidupan kita. Tuhan merasa tertipu. Iya, lihat pohon ara, daunnya begitu banyak. Pastilah itu buahnya banyak juga. Ternyata gak ada buahnya sama sekali. Cuman daun-daun saja. Nah, kita pun Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindukan setiap kita didapati buah. Sehingga ketika Yesus lapar, dia bisa menikmati buah pohon dari kehidupan kita. Ya jangan sampai kita cuma terima mintanya berkat-berkat. Tapi ketika Tuhan membutuhkan kita, Tuhan mau pakai hidup kita, kita nggak pernah siap. Kita berkata, Tuhan saya enggak bisa Tuhan. Tuhan saya enggak mau Tuhan, saya enggak bisa. Orang lain saja Tuhan, bukan saya Tuhan. Kalau berkat saya ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita ini mau dipakai Tuhan, disuruh Tuhan, tuh lo kasih orang itu lo. Ya mungkin bantu dia atau apa, kita nggak mau. Tuh lo melayani, ayo kamu bagiannya kamu menjadi pendoa. Ya, oh Tuhan jangan saya Tuhan. Nah kita mau hidup kita berbuah, ya kita mau menjadi saksi, menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah yang pertama tadi ya pikiran yang sia-sia, pikiran negatif. Trauma itu tempatnya iblis bisa masuk. Yang kedua dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya dalam kehidupan kita. Ini menjadi tempat iblis bisa masuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah penyembahan berhala. Itu tempat akses yang paling kuat, penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar ya. Kalau kita berkata begini, orang pergi ke dukun, ya pergi ke dukun, pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan supaya apa? Supaya kita bisa dapat keselamatan, dapat berkat. Itu bohong Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kalau kita ini melihat iblis ini dia adalah Lucifer yang dimana dia ini sombong, dia ingin menyamai Allah. Ya. Jadi dia dihukum ya, dia tidak diampuni, dia dibuang. Lalu apa yang terjadi? Tuhan ini menciptakan manusia. Ya, diciptakan lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Malaikat tidak diampuni, tapi manusia ini berbuat dosa diampuni. Dikirimkan Mesias juru selamat, ditebus. Ya, kita diampuni. Lalu manusia ini saudaraku diciptakan untuk apa? Jadi penyembahnya Tuhan. Kita tidak menjadi penyembahnya iblis. Iblis suka penyembahan, tapi Tuhan cari penyembahnya, yaitu cari pribadi kita. Nanti Bapak Ibu Saudara, karena Lucifer ini dengan sepertiga pengikutnya, malaikatnya ini sudah tidak diampuni ya, dan mereka ini cari pengikut manusia. Dia ini suka menggoda, suka mencobai. Ya, merayu manusia, menyeret manusia untuk jatuh di dalam dosa. Dosa apa? Dosa pemberontakan, ya dosa-dosa banyak hal yang akan dilakukan. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, Lucifer ini, dia ini sudah tidak punya kesempatan lagi. Sehingga dia melihat manusia kok enak ya manusia ini ya, dosa diampuni. Iya. Manusia ini digoda terus sama Lucifer ini. Supaya apa? Supaya manusia ini memberontak kepada Allah. Dan dibawanya kepada neraka untuk bersama-sama dengan dia. Karena iblis ingin melampiaskan kemarahannya, kebenciannya kepada manusia ini. Ya, kepada Allah. Dengan apa? Menyeret dan menggoda manusia ini untuk dibawa ke neraka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa iblis, setan tidak pernah punya maksud berbuat baik kepada kita. Iblis itu benci kepada manusia. Iblis itu iri kepada manusia. Iblis itu ingin membinasakan manusia. Namanya dia adalah penipu, pendusta. Ya, dia pencuri, perampok, pembinasa, perusak, itu namanya iblis. Jadi kalau ada di antara kita masih pergi ke dukun, ke paranormal, ke tempat guamia, ke tempat keramat, minta pesugihan, minta pelarisan, minta naik pangkat. Saudaraku, saudara ini orang yang dibodohkan. Ya.
Saudara, orang yang dibodohkan, mana ada iblis ini. Dia tahu dia tidak diampuni oleh Allah. Dia tidak akan pernah berbuat baik kepada saudara. Dia hanya ingin melampiaskan kemarahannya, kebenciannya, maksud jahatnya. Nah, saudara tahu bahwa di mana kita ini memberikan kesempatan kepada iblis, dia akan bekerja. Ya, kita melihat iblis ini kan cari penyembahannya. Ya, jadi kalau ada orang, oh iya ya, ada pohon beringin yang besar. Pohon beringin ini kok antik ya bentuknya ya. Lalu orang mulai kasih sesajen di situ, kasih sesajen. Lalu apa yang terjadi? Karena dikasih sesajen, di situ ada penyembahan. Iblis lewat, loh kok ada sesajen, ada penyembahan. Maka iblis tinggal di situ, karena iblis ini suka disembah. Dia tinggal di pohon keramat itu. Maka orang bilang begini, pohon keramat, pohon ini singit loh, ini ada penunggunya loh. Jadi nanti kalau hari-hari tertentu ya harus dikasih sesajen. Supaya setannya jangan marah, jangan ganggu kita. Sebaliknya biar dia jaga kita, kasih keselamatan kepada kita. Kita ini sedang dibodohkan Bapak Ibu Saudaraku. Iblis kalau dikasih tempat penyembahan berhala, ini akan mendatangkan kutukan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai kepada keturunan. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, kesalahan, kita sedang merusak keturunan kita. Kita sedang merusak anak cucu cicit kita. Bapak Ibu Saudaraku. Orang bilang begini, pergi ke dukun cari pelaris, cari pesugihan. Ya, apakah setan bisa ngasih pesugihan? Setan tidak pernah bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, enggak bisa. Yang bisa cuma Tuhan saja yang melakukannya. Tapi dia pencuri. Iblis disebut pencuri. Oleh sebab itu kalau orang minta cari pesugihan, itu berkat anak cucunya sudah diambil dulu. Kasihkan sama orang tuanya. Sehingga yang terjadi apa? Anak cucunya melarat. Melarat, miskin, gagal. Saudaraku. Karena apa? Berkatnya sudah dicuri, diambil. Masih belum bayar harganya. Saudara dikasih Tuhan, ada orang bilang, cari apa supaya naik pangkat. Iya, supaya naik pangkat. Pergi ke dukun. Paranormal, kuasa gelap. Saudaraku, kalau dukun itu bisa membuat orang naik pangkat, kok dukunnya nggak jadi presiden? Ya, kok tetap dukun? Kalau dia bisa kasih kekayaan, kok dukunnya tetap miskin? Kok enggak kaya? Kalau dukunnya bisa kasih nomor togel, kenapa dia nggak pasang sendiri? Kalau dukunnya bisa kasih pasang susuk, biar gadisnya cantik. Kok ini keturunannya ini ya gadisnya nggak dipasang sama susuk. Biar jadi bintang film, jadi orang terkenal, jadi orang hebat. Dukunnya sendiri tahu apa yang dia lakukan itu cuman tipuan belaka. Tapi nyarisnya ada orang Kristen yang masih percaya. Doa belum terkabul, gak sabar, tetangganya bilang ayo pergi dukun, ayo pergi peramal, supaya anakmu yang dapat jodoh, diketemukan jodohnya. Punya barang hilang, ayo pergi dukun ditanya, no siapa yang nyuri. No, ibu saya dulu ya punya barang, ya dicari, loh kok enggak ada barangnya. Saudaraku, karena dulu belum kenal Tuhan sungguh-sungguh, itu pergi ke dukun. Sama dukunnya bilang dilihat no di gelas, ya ada airnya. Ini loh orang ini loh, dilihat di gelas tuh ada wajahnya orang. Ya, ini loh orang ini loh yang ngambil barangmu, yang nyuri, yang nyolong. Loh kok wajah pembantunya? Nah otomatis ibu saya berpikir, wah pembantu saya kurang ajar ini. Dia ini nyolong, sudah nyuri perhiasan saya. Saudara, padahal dicari lagi saudaraku, sudah terkadung
dosa, nuduh, pikiran negatif, ya. Ternyata ada di pojokan sorokannya. Ketemu dukun itu penipu, Bapak Ibu Saudaraku. Iblis tidak akan pernah memberi yang baik. Iblis itu jahatnya minta ampun. Dia tidak pernah berniat baik kepada saudara. Sekalipun saudara mau beri apapun. Darah kambing, darah ayam hitam atau apapun. Iblis tidak pernah bermaksud baik. Dia penipu, perusak, penghancur hidup orang. Bahkan sampai pada keturunan. Karena dikatakan dia itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Kalau dia dikasih kesempatan dalam hidup kita telah merugikan anak cucu kita, menyengsarakan anak cucu kita. Padahal kita sendiri selalu berdoa, Tuhan berkati anak cucu saya Tuhan. Berkati masa depan mereka, kerja keras, disimpan, ditabung, dipakai eman-eman. Dikasih untuk berkati orang eman-eman, untuk siapa anak cucunya nanti. Saudaraku, kita katanya sayang, tapi kita melakukan kesalahan yang justru menjerumuskan anak cucu kita sendiri, menghancurkan masa depan mereka. Rumah tangga jadi hancur, berantakan, ya, kawin cerai, mengalami yang namanya jatuh bangun, hancur ekonominya, enggak karu-karuan, rumah enggak pernah ada damai. Dan dikatakan kutuk itu anak-anaknya menjadi tawanan musuh. Ya, terikat dengan narkoba, minuman keras. Saudaraku, terikat dengan begitu banyak dosa, kejahatan. Itu memilukan hati. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Ayo kita perlu bertobat pada pagi hari ini. Kita bukan cuma sekedar merayakan perjamuan kudus. Tapi kita sungguh-sungguh kita mau bertobat. Bisa enggak kita dilepaskan? Bisa. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, hari ini kita bertobat, kita sungguh-sungguh berjanji kepada Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Karena dikatakan bahwa kalau kita mengakui, ya kita diampuni. Ya. Kita perlu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini bertobat, kita dilepaskan dari kuasa gelap, maka bukan cuma kita, tapi termasuk anak cucu kita pun dilepaskan dari ikatan kuasa gelap. Amin. Amin. Dikatakan dalam Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita berpaling dari Tuhan, kita mengikuti roh-roh peramal, ya dikatakan di sana, maka saudaraku Tuhan menjadi musuh kita. Ya, Tuhan pun berpaling dari kita. Kita diserahkan kepada setan yang jahat itu. Tapi Tuhan berkata, hendaklah kita ini hati-hati. Hidup dalam ketetapan Tuhan, takut akan Tuhan. Dengan setia melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dan menjauhkan kutuk itu dari hidupmu. Maukah Bapak Ibu kita bertobat? Mungkin kita enggak menyadari kenapa ya kehidupan kita ini selama ini kita mengalami hal yang buruk di hidup kita. Mungkin juga nenek moyang kita pernah mengalami perjanjian dengan kuasa kegelapan, okultisme. Ya, mungkin saudaraku, orang tua kita atau mungkin diri kita sendiri. Ya, kita perlu saudaraku kita bertobat. Ya, kita perlu dibebaskan. Orang yang hidup dalam perzinahan, dosa-dosa perzinahan, ya. Maka saudaraku kawin cerai, maka anak cucunya begitu rumah tangganya kawin cerai, rumah tangganya hancur. Saudaraku, kita perlu saudaraku itu putuskan. Itu tanda-tanda di mana kita harus melihat ya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita atau keluarga kita. Dikatakan Imamat 20 ayat 6.
sampai ayat yang ke-8, orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, yakni berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi baik itu perjinan jasmani, perjinan rohani disebut persundalan. Ya, Tuhan itu paling tidak suka Bapak Ibu Saudara ya. Saudara tahu rasanya dikhianati hatinya. Bagaimana perasaan dikhianati itu saudaraku? Sakit, iya. Tuhan mengatakan aku Allah yang pencemburu adanya. Tuhan gak mau saudaraku dikhianati. Ya, kita menyembah arwah, menyembah berhala, menyembah ilah lain. Tuhan gak mau Bapak Ibu. Ya, sebab kalau kita melakukan itu dikatakan aku sendiri akan menentang ya, dan melenyapkan. Tetapi kalau kita mau bertobat, ya, kita mau menguduskan diri, dikatakan di sini, ya, maka Tuhan sendiri yang akan menguduskan kita. Ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku kita mau melihat untuk beberapa hal, ya, beberapa hal tentang hubungan dengan kuasa gelap, dengan berhala, ya, ada dikatakan. Orang-orang yang mengikuti okkultisme ini, mengikuti perdukunan, sihir, santet, tenung, jalangkung, ya jalangkung memanggil arwah-arwah, susuk, ramal, guamia, ya percaya horoskop, cari nomor togel, ya lalu pasang susuk, minta apa roh welas asih, ya supaya dikasih bosnya, gampang naik pangkatnya, ya. Lalu ada orang bilang begini, ini orang Kristen pergi suhu, peramal, ya berkata begini, oh kalau yang ini suhunya ini beda, suhunya yang ini tuh bilang, kamu agamamu apa? Aku Kristen. Oh kalau gitu sebelum tak guamnya berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Loh ini suhunya Kristen tahu, dia menghargai Tuhan Yesus kok, enggak apa-apa. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri mengatakan, Allah sendiri mengatakan, aku akan menentang orang itu. Kalau dia ini datang kepada roh peramal, arwah, ya minta diguamnya, minta diramal. Ya, kita datang ke dukun-dukun, enggak ada yang betul. Ya, kita seringkali kita menjadi kompromi. Ya seperti itu. Oh cari hari-hari enggak apa-apa. Cuman hari aja kok. Apa sih susahnya kita ngikuti kepercayaan hari. Ya sudah enggak apa-apa. Saudaraku, orang Kristen masih seperti ini. Bukankah kita percaya semua hari baik? Kenapa kita harus dihitungkan orang dengan pakai hari-hari ya yang sudah dihitung dengan ramalan mereka. Nah, mari kita juga buang kepercayaan yang sia-sia. Ada orang sedekah bumi, melok-melok sedekah bumi, ya apa orang tegas desa, bancaan iki wetone dibancai, ya di ranjangnya di bawah kolong ranjang dikasih kembang, nanti dibuang di ratan di jalan. Lalu, oh ya selamatan geblake wong tua, ya selamatan mitoni, ikut-ikutan. Jadi orang Kristen kita enggak tegas. Jadi orang Kristen abu-abu, suka kompromi. Nah Bapak Ibu Saudaraku masih sembahyang arwah-arwah di kuburan. Ya masih percaya orang mati nanti kalau belum 40 hari masih pulang-pulang ke rumah. Jangan kemana-mana di rumah aja nanti nek dicari lo. Suamimu yang mati nek nyari kamu. Jangan kemana-mana di rumah dulu belum 40 hari. Masih percaya yang kayak gitu Bapak Ibu Saudaraku. Masih percaya, oh yo ki sasi suro gak apik yo, gitu ya. Ini sasi suro loh. Nah, bermacam-macam kepercayaan yang sia-sia. Kita jadi orang Kristen, Tuhan mau hidup kita merdeka karena Yesus dia adalah pelepasku. Amin. Dia sudah membebaskan kita.
Mari kita buang semua kepercayaan sia-sia. Pekerjaan-pekerjaan okkultisme. Supaya apa? Benar-benar Tuhan itu, hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Hidup kita mengalami terobosan-terobosan. Kerohanian kita bertumbuh dan kita bisa berbuah. Sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mungkin ada di antara saudara ya yang mengalami, bahkan orang mengalami yang namanya seks yang tidak wajar. Nah, ada seks yang tidak wajar itu berlebihan dan ngawur gitu ya saudaraku. Ini bukan yang benar. Kita harus tengking, ini ada iblis yang intervensi yang mengikat kehidupannya. Ada penyimpangan seks ya, ada nanti orang tua mencabuli anaknya sendiri. Ya, ada nanti yang jadi homo, jadi lesbian. Saudaraku, ini adalah pekerjaan iblis. Tanda orang diikat oleh roh jahat, diikat oleh iblis. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, bebaskan. Jangan terima dirimu mengatakan, ya saya ini memang kayak gini. Bukan, itu iblis. Kita bisa usir iblis itu, kita bisa lepaskan, saudara bisa hidup merdeka. Ya. Dan saudaraku, ada orang mungkin ya yang mengalami pokoknya kerja apa aja gagal, bangkrut. Bukan karena saudara bodoh. Ya rasanya sudah dipikirkan sungguh-sungguh, kerja itu ya udah banting tulang, tapi masih gagal, masih bangkrut. Nasibnya enggak berubah, tetap miskin. Ini ada pekerjaan iblis di sana. Mungkin ada intervensi dulu. Ada orang tua yang sudah cari pesugihan. Minta diberkati sama setan. Ya, sama dukun. Nah, sehingga anak cucu mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Karena rezekinya sudah diambil oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama ya belajar di sini. Ya, jangan sampai mau diramal. Oh, tangannya diramal. Dulu ibu saya diramal. Iya, ibu saya masih muda. Sebetulnya dia nggak minta diramal. Ada peramal di situ rame-rame, orang kumpul-kumpul di sana minta diramal tangannya. Terus karena ibu saya waktu itu dia masih gadis ya, lalu dia sini, tak lihat tanganmu, diramal begini. Oh, nanti kamu umur 30 kamu akan sakit keras. Lalu ibu saya ini setelah menikah, dia hitungi, wah saya sudah 20 tahun, berarti umur saya tinggal 10 tahun. Tambah 1 tahun, dia berkata masih kurang 1 tahun lagi, berarti tinggal 9 tahun. Wah itu tiap hari dihantui, ketakutan, kecemasan, mimpi buruk. Ya, karena dia berpikir 30 tahun nanti usiaku, aku sakit keras, mungkin aku mati. Nah, ini loh Bapak Ibu Saudaraku, iblis itu penipu, ia akan mencuri damai sejahtera kita. Nah, mari kita bersama-sama ya, kita mau membuang segala sesuatu yang tidak baik, pikiran-pikiran yang aneh, berkhayal yang tidak-tidak. Ya, mari kita mau singkirkan ini semua. Ada sakit penyakit keturunan, ya penyakitnya aneh keturunan. Ya kalau penyakit kanker ya. Ini keturunannya sakit kanker semua, keluarganya matinya karena sakit kanker. Ini ada intervensi iblis di sana, ada unsur kutukan di sana yang dimana kita bisa patahkan dan hancurkan supaya kita dibebaskan. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita menyadari juga kalau mungkin ada di keluarga, seringkali kecelakaan, ya berkali-kali kecelakaan, dikejar roh maut. Bahkan nek kena masalah sedikit rasanya kepengen mati, pengen bunuh diri. Ini ada intervensi daripada kuasa gelap setan. Jangan bilang ini memang jiwa saya yang rapuh seperti ini. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena kita orang percaya dikasih Roh Kudus ada kekuatan, ada kuasa yang begitu luar biasa. Jadi kita ini harus menyadari intervensi iblis setan ada di hidup kita yang harus betul-betul kita lawan, kita harus hancurkan, kita tolak supaya kita merdeka dan kita bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ayat yang
Terakhir mengatakan dalam Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita percaya Yesus Kristus dia sudah menang. Dia sudah menebus saudara dan saya dari hukum kutuk. Iya, dari iblis. Ya, kita ini sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Dan Yesus telah mengalahkan iblis itu. Ya, dia sudah mati, namun dia bangkit dari antara orang mati karena dia menang. Kunci kemenangan sudah ada di tangan Yesus. Dan saudara dan saya yang telah ditebus, dibayar dengan darah anak domba. Kita diberikan kemenangan. Tapi kita perlu menyadari, memahami, kita perlu. Yang pertama saudaraku, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya, ampuni dosa orang tua saya, ampuni dosa nenek moyang saya. Kalau itu terjadi, ada ikatan-ikatan dengan kuasa gelap, perjanjian-perjanjian dengan kuasa gelap, perdukunan yang pernah terjadi. Ampuni kami Tuhan, ampuni, minta ampun Bapak Ibu saudara ya. Lalu setelah itu saudaraku, kita ini dikatakan kalau kita mengaku ya dengan mulut kita, ya kita ini dikatakan Allah setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan dosa kita. Lalu kita perlu saudaraku, setelah itu kita sebutkan dosanya apa yang kita tahu, yang kita ingat dosa-dosa apa. Tuhan ini loh Tuhan dulu, setahu saya orang tua saya dulu begini. Kalau ada hubungan kuasa gelap atau mungkin ada penyimpangan seks ya atau mungkin kehidupan yang kawin cerai, ya Tuhan ampuni kami Tuhan. Ya ampuni Tuhan. Lalu kita perlu akui itu. Setelah itu saudaraku, kita berdoa di dalam nama Yesus. Semua ikatan perjanjian dengan kuasa gelap lewat orang nenek moyang, orang tua, hidup saya putuskan dengan apa? Dengan darah Yesus Kristus. Ya, karena Tuhan mengampuni, dosa kita diampuni, sekarang perjanjian itu, ikatan itu kita putuskan, kita batalkan dengan darah Yesus Kristus. Dan saya percaya saudaraku, ketika setan itu diusir dari kehidupan kita, mujizat itu selalu terjadi. Ya, dikatakan saudaraku, ada orang yang dikatakan dibawa kepada Yesus ini, dia kerasukan setan dan membuat anak ini menjadi bisu. Dan ketika Yesus mengusir setan di anak ini, maka anak itu sembuh. Dia mulai berkata-kata, dia bisa berbicara. Karena yang membuat dia bisu itu roh setan itu. Kami pergi ke Rote misi, ya pergi ke Rote misi itu. Di Rote itu ada seorang bapak membawa 2 anak gadisnya. 2 anak gadisnya ini bisu tuli, ya, dua-duanya bisu tuli. Dan ketika di KKR itu didoakan, sudah mulai sedikit dengar, tapi sedikit saja. Lalu akhirnya dia belum sembuh, dibawa ke gereja, ya, acara KKR selesai, dibawa ke gereja, dikonseling. Apakah orang tua, nenek moyangnya ada terlibat dalam perdukunan. Oh ya, itu kakeknya itu adalah dukun santet. Ya, kakeknya dukun santet. Itu loh kalau orang di hakim umpamanya ya diadili gitu, musuhnya itu disantetkan supaya apa? Nanti enggak bisa bicara gitu. Enggak bisa bicara, pakai ayam diikat lidahnya. Nah, itu cucu-cucunya. Dukun ini bayar harga sendiri. Cucu-cucunya gadis-gadis ini bisu tuli, gak bisa ngomong. Dia dulu nyantati orang supaya gak bisa ngomong. Sekarang keturunannya sendiri yang gak bisa ngomong. Betapa pedih hati orang tua. Kalau orang tua punya anak, punya cucu menderita, punya cucu gadis-gadis. Wah lucu-lucunya masih kecil, tapi semua bisu au, tuli, gak bisa ngomong, gak bisa sekolah. Betapa hancur hati orang tua, Bapak Ibu saudaraku. Tapi ketika didoakan pelepasan, minta ampun, ngaku sama Tuhan. Tuhan Yesus setia dan adil. Dia membebaskan sampai di rumah anak-anak ini. Dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Ya, satu ayat terakhir mengatakan begini, Amsal 26 ayat 2. Ayo kita bangkit berdiri, saya undang song leader singer. Ya, Amsal 26 ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau kita tidak memberikan kesempatan, ya tidak akan kena. Membangun gereja, waktu membangun gereja ini, seringkali kami dikirimi santet-santet, ya di atap rumah seringkali terjadi dor, ya itu tengah malam. Nah, saya langsung duduk, saya berkata, kutuk berubah jadi berkat, kutuk berubah jadi berkat. Kutuk gak pernah kena, tapi saya makin diberkati. Amin, karena dikatakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Syakapaya rapatakaya ramasekapaya. Kita akan merayakan saat ini perjamuan kudus Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Dia menjadi korban menanggung kutuk di atas kayu salib. Yaitu menanggung kutuk saudara dan saya. Dia korbankan dirinya, dia korbankan nyawanya, dia curahkan darahnya, menebus, membayar saudara. Firman Tuhan berkata sudah selesai dan sudah lunas dibayar di sana. Mari kita datang sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan saudara dan keturunan saudara. Pagi hari ini bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semuanya datang mengakui di hadapan Tuhan. Minta ampun dosa kalau ada dosa yang kita lakukan. Hubungan-hubungan dengan kuasa kegelapan, dosa-dosa kebiasaan buruk yang mengikat, pikiran-pikiran negatif atau trauma. Oh, semua perbuatan yang sia-sia, kepercayaan sia-sia, datang minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni dosa nenek moyang kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kami merendahkan diri kami Tuhan. Minta ampun ya Tuhan, minta ampun Tuhan, minta ampun. Minta belas kasihan-Mu ya Tuhan, minta anugerah-Mu turun atas kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala yang jahat. Bebaskan kami Tuhan dari semua ikatan setan iblis yang jahat itu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu yang membebaskan kami. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah bayar hidup kami dengan nyawa-Mu sendiri, dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, hidup kami bukan lagi hamba dosa. Kami bukan hamba setan. Tapi kami hamba Allah, kami hamba kebenaran ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami milik Tuhan sendiri. Pakailah kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang tidak kompromi. Supaya kami jangan berbuat dosa lagi sebab Engkau mengatakan. Supaya kami berhati-hati berjaga-jaga. Karena iblis akan berkeliaran mencari tempat. Jikalau tempat itu kosong dia akan membawa 7 roh jahat lain. Sehingga keadaannya menjadi semakin buruk. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus, Engkau sendiri tinggal di dalam kami bersama kami. Karena setiap kekuatan-kekuatan yang jahat, intervensi yang jahat, semuanya sudah diputuskan dengan darah Yesus. Semuanya dihancurkan dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua hubungan kuasa gelap, semua kutukan sudah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persiapkan kita mengikuti perjamuan kudus. Sungguh
Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat roti kita. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk penebusan-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau berkata sudah selesai, sudah lunas dibayar. Semua kutuk sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Engkau berkata kami yang diampuni, kami dibebaskan, kami dimerdekakan dari setiap hukum kutuk. Baik kutuk kami pribadi maupun kutuk keturunan, anak cucu kami, cicit kami. Diampuni Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami boleh mengangkat roti ini. Waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan dia mengatakan, tubuhku, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Korban-Mu sempurna. Hanya dengan darah-Mu saja kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Dosa kami diampuni ya Tuhan, kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang harusnya kami menderita, Engkau yang menderita karena kami. Yang harusnya kami yang harus membayar, kami harus masuk ke dalam jurang maut. Tapi Engkau Tuhan telah membayarnya, menggantikan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami boleh diampuni, kami boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami boleh menerima kehidupan yang kekal di surga. Hidup kami dibebaskan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengampunan-Mu bagi kami, bagi anak cucu dan cicit kami diampuni oleh Tuhan. Kami boleh menyatu dan kami boleh dikuduskan dengan darah-Mu ya Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucap syukur, berterima kasih pada Tuhan. Sekapaya rapa, sekapaya ramasanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih dengan iman, dengan pengertian. Kami menerima janji firman Tuhan. Bahwa kami telah dibebaskan, kami dimerdekakan. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman lebih dulu. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi.
Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Dukung dan doakan kegiatan pasar murah yang akan diadakan oleh FOG pada hari Senin 4 Juli 2022 bertempat di Desa Pengkol dimulai pukul 7:30 sampai dengan selesai. Gereja akan mengadakan seminar keluarga dengan tema Berjuang untuk Cinta. Seminar keluarga ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Juli 2022 mulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan pembicara Bapak Freddy dan Ibu Diana dari Semarang dengan biaya 25.000 untuk setiap peserta. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Bapak Agus di 081 226 264 743 atau Ibu Ros di 085 290 165 971. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama. Ya, Bapak Ibu ada tambahan pengumuman, bisa bangkit berdiri. Ya, hari Senin ada PWKI di Gereja GBI Arum Dalu jam 4 sore ya, bagi para wanita bisa hadir. Dan kita juga dukung doa untuk tadi FOG yang akan melakukan aksos di Pengkol ya, di Pengkol ya. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara FFA yang mendukung acara ini dengan memberikan es lilin ya yang akan dibagikan di sana. Ya, itu saja. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu yang nyimpen jimat-jimat, ya, yang nyimpen jimat-jimat harus dibakar. Orang yang nyimpen jimat itu tempatnya iblis di sana. Orang yang nyimpen jimat, iblis punya akses kekuatan dalam kehidupan saudara. Saya melihat dan orang-orang yang punya jimat itu matinya susah, matinya sukar, sangat menderita. Jadi kita harus buang, kita singkirkan, jangan beri tempat bagi iblis. Amin, amin. Umat yang dibebaskan, umat yang merdeka, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya jika Tuhan yang membebaskan kami benar-benar bebas. Yesus terima kasih, Engkau yang telah melepaskan kami dari setiap kuasa-kuasa gelap, dari setiap ikatan setan-setan dan roh jahat. Kami menjadi milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan. Hidup kami kerohaniannya akan bertumbuh dengan luar biasa, berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan, keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta, karena anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memberkati kami. Kami tahu semuanya ini datang dari Tuhan adanya. Dipercayakan kepada kami. Kami boleh membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Supaya yang 90% dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Kami yang 10% ini kami bawa ke rumah Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia menabur dan memberi. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Engkau yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghardik setiap belalang pelahap dalam kehidupannya. Dan tidak ada kekuatan kuasa musuh yang dapat mencurinya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah ketika setan iblis itu diusir dari hidupmu, maka penyakitmu disembuhkan Tuhan. Karena darah Yesus yang telah membebaskanmu. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan engkau. Terimalah dengan iman. Engkau disembuhkan Tuhan. Engkau disembuhkan Tuhan. Anak cucumu disembuhkan Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Semua roh kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan, Engkau sudah dihancurkan. Engkau pergi dan meninggalkan kami. Kami menerima Tuhan keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Pulang dengan damai, pulang dengan sukacita. Rumah tanggamu dipulihkan, diberkati, penuh dengan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Engkau diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati sawah ladangmu, diberkati segala usahamu, diberkati apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Diberkatilah lembu sapimu, diberkati sawah ladangmu, diberkati anak cucumu, diberkati keturunanmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan pulang, kami menerima segala berkat yang terbaik, dikaruniakan Bapa segala terang buat kita semua yang mengasihi Dia. Terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, terimalah kasih karunia Tuhan. Syakapaya rapa sekapaya rapatakaya, kia rapa sekapaya ramatakaya ramata sakapaya. Semua berdoa dalam bahasa roh. Rapa sekapaya rapa satakaya rama sekapaya ke rapa seka rama shandaya rama satakaya. Dalam nama Yesus, kekuatan musuh engkau tidak boleh mengikuti kami lagi, karena kami semuanya milik kepunyaan Tuhan. Kami bersama-sama dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, bersama-sama dengan kami lakukan perkara yang besar. Terpujilah Tuhan kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diberkati, berkata amin. Tuhan memberkati, shalom. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi mari saudara katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat.